Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pembelajar hebat SMA Negeri 7 Pandeglang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak ketika bepergian agar tidak mudah terserang virus dan jatuh sakit. Nah, segera antisipasi apabila terjadi demam dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Nah, tangan sebagai indera peraba manusia hanya bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda. Namun, tangan ini tidak bisa menyatakan suatu angka atau suatu nilai terhadap suhu secara pasti. Nah, untuk lebih lanjutnya, mohon disimak baik-baik. Ibu akan menjelaskannya dalam video pembelajaran ini. Bab 5, suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor, asas Black, pemuaian zat, dan perpindahan kalor. Tahukah kalian bahwa peristiwa perubahan suhu dan perubahan wujud zat akibat perpindahan kalor sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari loh? Nah, akan tetapi, tahukah kalian perbedaan suhu dan kalor tersebut? Lalu, apakah akibat-akibat dari perubahan suhu dan perpindahan kalor pada suatu zat? Nah, untuk memahami lebih lanjut, marilah kita belajar suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Skala dan satuan suhu dibuat dengan terlebih dahulu menetapkan titik tetap teratas, umumnya menggunakan titik didih air, dan titik tetap terbawah menggunakan titik lebur es sebagai acuan. Kali ini kita akan mempelajari 4 satuan suhu, yaitu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin, dan derajat Reaumur. Dengan titik atas dan titik bawah seperti terlihat pada gambar. Termometer X dan termometer Y adalah termometer sembarang yang kita gunakan untuk memudahkan perumusan secara matematis, di mana secara matematis perumusannya adalah X minus X min per X max minus X min sama dengan Y minus Y min per Y max minus Y min. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk mengkonversi suhu, yaitu dari Celcius ke Reaumur, dari Celcius ke Fahrenheit, dan dari Celcius ke Kelvin ataupun sebaliknya. Nah, seperti pada tabel berikut. Misal, dari Celcius ke Reaumur, maka persamaannya sama dengan 4/5 kali derajat Celcius. Sebaliknya, dari Reaumur ke Celcius sama dengan 5/4 kali derajat Reaumur. Misalnya, di sini ada sebuah contoh soal, 20 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Artinya, di sini soal ini menanyakan konversi suhu dari Celcius ke Reaumur. Maka persamaannya langsung R sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius. Di sini derajat Celciusnya adalah 20 derajat Celcius. Maka R sama dengan 4/5 dikali 20. 20 dengan 5 dicoret diganti 4, sehingga hasilnya R sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, konversi suhu dari 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur. Kalor merupakan jumlah panas dan merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Matematis, persamaan kalor adalah Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Dengan Q adalah energi kalor, satuannya joule atau kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,18 joule. M adalah massa, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu, yang satuannya derajat Celcius. Delta T di sini adalah perubahan suhu, di mana persamaannya delta T sama dengan T2 min T1. Artinya, perubahan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal.
soal. Berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalori jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius? Diketahui di soal bahwa massa air adalah 1 kg dan kalori jenis air adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga diketahui bahwa perubahan suhunya adalah 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Yang ditanyakan di soal ini adalah kalor. Sehingga persamaannya adalah kalor sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan M 1 kg, C 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah 75 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Untuk merubahnya ke dalam kilojoule, maka hasilnya adalah 315 kilojoule. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Secara matematis, maka persamaannya adalah Q per M dikali delta T. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi dari sebelumnya. Persamaannya adalah Q per delta T atau M dikali C. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 jenis zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Ketika kalor merubah wujud zat, maka akan terjadi perubahan siklus seperti ini. Zat padat menjadi zat cair disebut dengan mencair atau melebur, zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Zat padat menjadi gas disebut dengan menyublim, dan gas menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Sedangkan zat gas menjadi zat cair disebut dengan mengembun, zat cair menjadi gas disebut dengan menguap. Asas Black. Asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh suatu benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lain. Secara matematis, asas Black dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Di mana Q lepas persamaannya adalah M dikali C dikali delta T. Dan Q terima adalah M dikali C dikali delta T. Sehingga persamaan akhirnya M dikali C dalam kurung TA min TC sama dengan M dikali C dalam kurung TC min TA. Jika suhu awal benda dan suhu awal air adalah TA dan suhu kesetimbangan termalnya atau suhu campurannya adalah TC. Contoh soal. Diketahui di dalam soal bahwa massa teh sama dengan 60 ml, suhu awal teh 80 derajat Celcius, massa air 40 ml, suhu awal air adalah 5 derajat Celcius, dan kalor jenis teh sama dengan kalor jenis air. Karena kalor jenisnya sama, maka kita anggap satu. Yang ditanyakan di soal ini adalah suhu akhir campuran atau TC. Kita masukkan ke dalam persamaan, kalor lepas sama dengan kalor terima. Sebelumnya, kita pilih mana yang melepaskan kalor dan mana yang menerima kalor. Karena suhu awal teh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu awal air, sehingga air teh yang melepaskan kalor. Kita masukkan ke dalam persamaan. Massa teh dikali kalor jenis teh dalam kurung suhu awal teh dikurangi dengan TC. Sama dengan massa air dikali kalor jenis air dikali dalam kurung suhu campuran atau TC dikurangi dengan suhu awal air. Kita masukkan nilainya. 60 ml dikali dalam kurung 80 derajat Celcius dikurangi dengan TC sama dengan 40 ml dalam kurung TC min 5 derajat Celcius.
Kita kalikan 60 ml dengan 80 derajat Celcius, hasilnya adalah 4800 derajat Celcius. 60 ml dikali min TC, hasilnya adalah min 60 TC. Sama dengan 40 ml kalikan dengan TC, hasilnya 40 TC. 40 ml kita kalikan dengan min 5 derajat Celcius, hasilnya min 200 derajat Celcius. Sehingga 4800 derajat Celcius kita jumlahkan dengan 200 derajat Celcius sama dengan 40 TC kita jumlahkan dengan 60 TC. Sehingga hasil yang didapat 5000 derajat Celcius sama dengan 100 TC. Sehingga kita dapatkan TC adalah 50 derajat Celcius. Pemuaian zat. Zat tersusun atas atom. Kumpulan-kumpulan atom membentuk sebuah molekul. Molekul-molekul pembentuk zat senantiasa bergerak dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Jika zat dipanaskan, gerakan molekul-molekulnya akan semakin cepat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya dorongan antara satu molekul dan molekul yang lain, sehingga jarak antar molekulnya akan menjadi lebih besar. Peristiwa tersebut dinamakan pemuaian. Dalam pemuaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat, yang pertama ada pemuaian panjang, di mana pemuaian panjang adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dari panjangnya semula untuk setiap kenaikan suhu sebesar 1 satuan suhu. Sehingga dapat dirumuskan pemuaian panjang adalah LT sama dengan LO dikali 1 plus alfa dikali delta T, di mana LT adalah panjang akhir setelah dipanaskan, LO adalah panjang awal sebelum dipanaskan, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, pada pemuaian zat padat, selain ada pemuaian panjang, juga ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Pemuaian luas adalah ketika sebuah bidang mengalami kenaikan suhu sebesar T, maka ia akan mengalami pertambahan luas yang besarnya sebesar AT sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T, di mana AT adalah luas akhir setelah dipanaskan, A0 adalah luas awal sebelum dipanaskan, beta adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya pemuaian volume. Pemuaian volume terjadi apabila sebuah benda mengalami kenaikan suhu sebesar T, maka ia akan mengalami pertambahan volume atau pertambahan ruang. Secara matematis, pemuaian volume dapat dirumuskan dengan Pt sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T, di mana Vt adalah volume akhir setelah dipanaskan, V0 adalah volume awal sebelum dipanaskan, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair terjadi ketika zat cair mengalami pertambahan volume setelah suhu dinaikkan sebesar T. Secara matematis, pemuaian zat cair dapat dirumuskan dengan Vt sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Selanjutnya yang ketiga ada pemuaian gas. Gas akan mengalami kenaikan volume setelah suhu dinaikkan sebesar T. Secara matematis, pemuaian gas dapat dirumuskan dengan Vt sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Di mana Vt adalah volume akhir, V0 adalah volume awal, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Perpindahan kalor. Apabila dua benda yang suhunya berbeda saling bersinggungan, akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Cara perpindahan kalor digolongkan menjadi 3. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Secara matematis, perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan dengan H sama dengan K kali A dikali delta T per L, di mana H adalah laju kalor, K adalah koefisien konduksi termal,
A adalah luas permukaan, L adalah panjang penghantar, dan delta T adalah perubahan suhu. 2. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Cara matematis dapat dirumuskan dengan H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor secara pancaran energi tanpa melalui zat perantara, yaitu berupa gelombang elektromagnetik. Secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan E dikali Do dikali T pangkat 4, di mana W adalah energi yang dipancarkan dengan satuan Joule per meter kuadrat sekon. E adalah emisivitas, tidak memiliki satuan. T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin, dan Do adalah tetapan Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Contoh soal. Diketahui pada contoh soal bahwa koefisien konveksi termal atau H kecil sama dengan 8 Joule per second meter kuadrat derajat Celcius dan luas permukaan adalah 1 meter kuadrat dan delta T atau perubahan suhu adalah 36 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius sama dengan 7 derajat Celcius. Maka diperoleh persamaan karena di sini seorang anak mengalami perpindahan kalor secara konveksi, maka persamaannya adalah H besar sama dengan H kecil dikali A dikalikan dengan delta T, di mana H kecil nilainya adalah 8, A nilainya adalah 1, dan delta T adalah 7, sehingga hasil yang didapat adalah 56 Joule per second. Jadi, laju rambatan kalor dari badan anak ke lingkungan sebesar 56 Joule per second. Selanjutnya, untuk memahami apa yang telah disampaikan, silahkan coba tugas berikut. Kerjakan di buku tugas, difoto, dan dikirimkan melalui WA. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang suhu, bagaimana cara mengkonversi suhu, mempelajari kalor, Saas-Blake, dan perpindahan kalor. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.